diskresi, semau-mau gue. Apakah saya izinkan atau tidak? Nah ini, diskresi juga ada parameternya, tidak gampang menerbitkan suatu izin kehutanan. Di samping kaitannya dengan keabsahan tadi, ada parameternya. Apa sih parameter dalam menerbitkan suatu izin? Izin perkebunan, izin pemanfaatan hasil hutan. Pertama, peraturan perundang-undangan. Masalahnya peraturan perundang-undangan yang mana? Yang namanya peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 itu diawali dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang, lalu PP, ya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Lalu bagaimana yang lain, misalnya peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan komisi yudisial, macam-macam aturan hukum itu masuk peraturan perundang-undangan atau tidak? Di pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu, sepanjang itu diperintahkan oleh aturan di atasnya, itu mengikat secara yuridis. Jadi mungkin permasalahannya kalau di kita ya, tadi dibahas mengenai Papua, mengenai daerah istimewa Aceh. Papua itu ada peraturan gubernur nomor 13 ya, 2013 kalau tidak salah, izin pemanfaatan hasil hutan. Nah itu landasannya apa yang dipakai? Karena di samping Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 juga Undang-Undang 21 tahun 2004, Undang-Undang Otsus. Yang notabene undang-undang itu ada pertentangannya. Kita nanti akan diskusikan mana yang dipakai, Undang-Undang 41 tahun 1999 ataukah Undang-Undang Otsus. Karena landasannya masuk akal semua, reasonnya juga ada semua. Kemudian juga asas umum pemerintahan yang baik, masih parameter pemenang ya, penggunaan pemenang. Pemenang untuk menerbitkan izin, termasuk izin ini umum, termasuk izin kehutanan. Ada 6 menurut ketentuan pasal 28 Undang-Undang 41 tahun 1999. Peraturan perundang-undangan kemudian ada yang lain, parameternya adalah asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik itu misalnya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum. Kalau di dalam hukum pemerintahan itu ada izin, itu ada yang namanya kettingvergunningen, berantai. Jadi di awal ada izin prinsip, ada lokasi, ada penyelidikan umum, ya, macam-macam sampai pada izin usaha eksplorasi dan eksploitasi. Itu merupakan tahapan-tahapan yang saling bersambung. Jadi kalau ada prinsipnya, oh iya Bapak mau menanamkan modal, lalu berkaitan dengan usaha-usaha yang mengambil kemanfaatan hasil hutan produksi. Saya prinsipnya setuju tentunya dengan prosedur yang benar, kemudian tahapan berikutnya dengan persyaratan-persyaratan yang benar sampai pada tahapan terakhir. Ini yang harus kita ketahui benar. Di samping itu juga mengizinkan suatu permohonan itu ya tadi kan harus dilihat asas-asasnya. Ini AUPB, kepastian hukumnya jelas. Asas kecermatan. Orang memberi izin itu harus melihat fakta-fakta yang relevan. Kalau pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu,
harus dilihat lokasinya di mana, titik koordinatnya bagaimana. Tahu-tahu belum selesai tahapan itu muncul izin usaha eksplorasi eksploitasi oleh daerah. Ya, ini permasalahannya di prosedurnya. Mana yang mau dilaksanakan lebih dulu? Apakah tahu-tahu keluar izin usaha eksplorasi? Apakah tahu-tahu izin eksploitasi? Izin pemanfaatan hasil hutan tetap ya, misalnya penebangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan keluar dulu. Yang lain belum. Ribut, saya menjadi ahli di Samarinda ya, kalau nggak salah, Tumpang Tindih. Mana yang lebih dulu? Ini kan prosedur. Kebetulan penggugatnya kalau nggak salah dari Departemen Kehutanan. Ya, saya menjelaskan dari aspek prosedur bahwa karena prosedur yang tidak sistematis, tidak ada pengaturannya, maka akibat yuridisnya juga yang seperti kita alami sekarang. Karena kita jangan mengabaikan peran teori hukum berkaitan dengan izin, ini akibatnya. Kemudian ada asas fair play, permainan yang wajar. Asas keterbukaan, izin itu harus terbuka, itu satu asas. Tidak ada yang namanya izin nggak terbuka itu. Mungkin di Indonesia ya ada ya, tapi kalau dimanapun yang saya dapati dari penelitian saya, izin itu terbuka. Teorinya juga izin harus terbuka. Kalau izin nggak terbuka itu lucu, apalagi sekarang di kita sudah ada undang-undang keterbukaan informasi publik, harus diumumkan pada masyarakat. Saya menjadi ahli di Lombok berkaitan dengan asas keterbukaan. Ini ya, ini kasusnya dulu, karena umum sekali. Nah, di Lombok itu IMB ada IMB bengkel yang pertama, tahu-tahu ada izin mendirikan bangunan bengkel yang lebih gede di sampingnya. Akhirnya bengkel yang kecil itu tertutup, orang tidak tahu, belum lagi dengan lampot yang besar itu merugi, bukan.